saja akan istirahat sekarang. Aku sudah capek sekali habis berjalan lewat tadi. Tapi aku duduk, tidak menemukan rumah ini. Jika Tuan mau menunggu sebentar, suami saya akan segera datang dari ladang. Baik. Bu, apakah ibu tidak takut tinggal di tempat seperti ini? Hanya dua orang perempuan. Apalagi malam-malam seperti ini. Apa yang akan kami takutkan, Tuan? Lagi pula, apa yang akan dirampok dari kami? Siapalah yang mau dengan saya? Nina akan mengajar mereka. Dia lebih kuat dari kebanyakan lelaki. Ya, anak ibu memang tidak tega padanya. Ia kuat. Dia harus bekerja di ladang dengan ayahnya. Aku pikir itu berat untuk mengurus segalanya hanya dengan seorang laki-laki dari keluarga. Atau barangkali ibu punya anak laki-laki. Tidak. Dulu pernah ada seorang, tapi ia minggat waktu ia berumur 13 tahun. Saya sekali. Aku pikir seorang wanita membutuhkan sosok laki-laki untuk menjaganya. Tapi Bu, sebagai seorang ibu, apakah ibu akan menerima kembali anak ibu apabila ia pulang dan berjanji akan merawat ibu dengan kedua? Bagaimana? Saya tidak tahu, Tuan. Dia tenggelam. Tapi suami ibu selalu tinggalkan ibu seorang diri. Sepertinya itu suara suami saya. Biar saya sambut sebentar. Tuan tunggu di sini. Lebih baik Tuan bertemu dengan suami saya sebelum Tuan pergi tidur nanti. Baik, silakan. Seorang gadis muda dan manis seperti kau pasti kadang-kadang akan merasa jenuh tinggal di tempat menyeramkan seperti ini. Ya, walaupun kadang-kadang malamnya memang indah. Saya punya kegembiraan sendiri. Hei, lebih enak jika di kota. Jalan-jalannya terang benderang dan sibuk. Darahmu akan mengalir cepat di sana. Jangan-jangan kau tidak tahu. Begini, kalau kau terus-terusan berada di tempat seperti ini, kau akan jadi kaku dan bodoh. Karena kerja dan kerja. Kemudian kau akan seperti ibumu, yang tua, keriput, dan manis. Bagaimana pendapat apabila datang seorang satria dan berjanji akan membawa kau kota-kota besar, memberikan pakaian, perhiasan, dan memperlakukanmu layaknya seorang putri? Aku pincang. Sedikit anjing. Tuan ini lihat. Lihat bekas ini. Gara-gara paku besar ini. Apa pernah kau rasakan tangan seorang putri seperti ini?
Tuan, bagaimana Tuan bisa sampai ke dalam hutan dengan pakaian seperti ini? Aku tersesat. Aku coba jalan-jalan ke Gunung Macan. Kebetulan hari ini cuacanya sangat cerah. Dan kebetulan aku suka bekerja kan. Dan memang ada urusan bisnis. Gunung Macan, Tuan terlalu nyasar dari dalam usaha. Dan Tuan tentunya lelah. Apalagi dengan membawa pohon ini. Tuan mungkin bisa dirampok. Koper itu. Ya. Tak banyak isi koper itu, Pak. Hanya kertas-kertas saja. Tapi ada banyak uang. Lihat, banyak. Dengan uang ini, aku bisa membuatkan keadaan di rumah 10 kali lagi. Lengkap lagi sih. Aku berani bertanya. Kalian pasti belum pernah melihat uang sebanyak ini. Belum, Tuan. Memang belum pernah. Tuan, tidak aman kalau membawa semua uang itu. Apalagi malam-malam begini, di tengah hutan seperti ini. Tak ada seorang pun yang bertemu hari ini. Ada sebuah rumah. Inilah rumah pertama yang kami. Aku berjalan dari hutan sebelah sana dan aku melihat lampu menyala. Langsung aku keluar. Tak ada satu pun rumah. Tuan, di sana, di lembah. Kira-kira 3 menit dari sini. Di sana banyak orang dan banyak. Tuan tentunya tak lewat sana. Memang barangkali mau ke sana, Pak. Ya, di sana memang banyak ladang dan banyak pekerjaan. Tapi Pak, di musim kemarau, kadang lebih sukar bukan? Memang, musim kemarau memang sudah semakin dekat. Aku pikir-pikir, apabila Bapak dan keluarga menabung sedikit demi sedikit, lalu pergi dari sini dan tinggal di kota, pasti akan menyenangkan Pak. Menabung, Tuan. Tuan, itu hanya dapat terjadi, Tuan, bila kami jantan menetek anaknya, Tuan. Atau bila rezeki turun di depan si miskin. Pak! Oh, ayolah ibu, kita tidak bisa hidup dari tanah ini. Begini Pak, sepertinya aku akan istirahat sekarang. Aku sudah sangat capek sekali. Lagi pula, sudah tengah malam pasti ini. Ya, kira-kira jam 8 lewat. Kira-kira, Iya. mari Pak, biar aku pinjamkan analogi untuk semalam. Lihat, arloji emas. Seluruhnya terbuat dari emas. Akan aku gantungkan di sana. Di dinding itu. Di sini. Lihat, cantik sekali. Aku berani bertaruh. Kalian pasti belum pernah lihat arloji emas tergantung di dinding itu. Belum pernah, memang belum pernah. Bolehkah saya mengantar Tuan ke kamar? Betul. Selamat malam, Dek. Selamat beristirahat, Pak. Pak, aku minta maaf karena sudah menghabiskan musuh yang besar kepada Bapak. Tapi Bapak jangan khawatir, akan aku ganti berlipat-lipat. Tak perlu risau. Makanan orang miskin. Tapi saya senang. Tuan suka. Silakan, Pak. Silakan. Aku beristirahat. Maaf Tuan, kamarnya sangat jelek. Kami tidur di sebelah kanan. Tuan sudah tak usah takut bergabung dengan kami. Terima kasih. Mari.
ada seorang buat kamu. Kenapa kau diam saja? Perhatikan. Sepertinya dia memperhatikanmu. Dan pastinya dia malu terhadapmu. Laki-laki lemah. Tangannya kayak perempuan. Laki-laki jelek begitu. Kau itu hanya takut. Ya, dari dulu kau memang selalu takut. Dia bukan laki-laki. Dia banci. Kecil begitu. Lemah dan cerewet seperti bapak. Pak, apa yang bapak bawa dari hutan? Tak bawa apa-apa. Tak ada binatang. Burung pun tak ada. Hutan itu benar-benar hutan tertutup. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi, Pak. Bagaimana kalau nanti musim kemarau datang? Apa? Kau kemanakan makanan itu? Telah memberikan sebagian makanan kita padanya, Pak. Beritahu dia kaya. Tapi sedapat persen dari dia. Gini, coba kau pikir. Apa kau pernah mendengar ada seseorang yang berjalan di dalam hutan di malam hari seperti ini? Karena dia suka. Kalau bukan karena dia gila. Tak ada orang yang lihat dia datang kemari. Kalau dia gila, kenapa sedapat aja memelihara dia? Orang tuanya tentu kaya. Kalau kau berkata seperti ini, berarti dia tidak gila. Tetapi ada yang membuat dia gila. Apalagi dengan pakaian itu, uang itu semuanya. Kau pikir semua itu dia yang punya? Jika bukan kepunyaannya, Dia itu maling. Laga rambutnya seperti maling. Barangkali dia mencuri. Dan dia ingin bersembunyi dan menjadikan tempat ini sebagai sembunyi. Sebab itu dia di sini. dia kate, kecil dan lemah. Kalau dia maling, kita pasti dapat aja melaporkan dia. Iya. Bentar. Coba kau pikir. Hidup seorang diri menghidupi kalian berdua sekuat tenaga. Namun aku bahkan tak bisa makan makanan enak. Kau tengok, dia itu maling, hidup sendiri, makan makanan enak dan menjadi kaya. Kalau Tuhan tahu, apa itu akan dibiarkan? Emas ini dan kau ini, apa haknya barang curian seorang diri seperti dia? Kita sama-sama punya hak. Dia bisa bangun. Menurut saya tanggal kalau dia dengar. Dia tidur nyenyak. Terlalu capek. Apa? Apa? Kenapa kau pada aku seperti itu? Ya. Aku memang pernah membunuh seseorang sekarang, tapi itu pun dalam kekelahian. Tuhan. Harus berpikir untuk berkata-kata besok. Sekarang. Dia tahu kita. Dia maling. Dia itu tidur cuma sekali. Dia tidak akan melawan. Kita akan datangi dia. Dan kita harus dapatkan orang itu. Kau bukan.
Ikut. Aku tak bisa. Ya. Kau tunggu sini. Kau kotor. Yang dia, aku yang biasa. Misalnya bersih. Sudah beres? Aku tak bisa. Ingin menjijikan. Kotor sekali untuk seseorang. Tidak. Mungkin aku menjadi seperti ini karena mungkin dia anak lelah bekerja seharian seperti ini. Ya, semestinya begitu. Aku tua. Mana tua itu? Sudah habis diminumnya. Kau sekarang akan melakukannya. Aku tak bisa jika melakukannya seperti ini. Rombonganku sangat terasa tak enak. Aku berjanji, demi Tuhan akan kubunuh dia. Lihat saja, kau hanya perlu tunggu di sini. Dia tak apa-apa. Dia pengecut. Dia bukan pengecut. Dia hanya terlalu banyak berpikir. Kau tak mengerti. Kalau dia sudah mabuk, beres. Dia tidak akan pikir apa-apa lagi. Kalau aku mau bunuh orang, aku tak perlu minum tua terlebih dahulu. Ya, kau akan melakukannya. Aku takut dia tidak akan. Dia akan mabuk. Uangnya tak cukup untuk jadi mabuk. Di samping itu, kita telah tahu apa yang mesti dilakukannya kalau dia kembali. Dia keluar untuk lari. Aku tak menunggu. Dia akan melakukannya kalau kembali. Aku kenal dia, yaitu bapakmu. Apa kau kira dia seorang pencuri? Tak tahu aku. Pokoknya kita akan jadi kaya. Kita akan pindah dari sini. Pindah di mana saja sama-sama. Kita akan mati kelaparan. Pokoknya seseorang harus melakukannya segera. Tak usah banyak pikir. Tambah mempersulit saja. Tak ada yang tahu kalau dia datang ke sini. Itulah, tak ada yang tahu kalau dia makan di sini. Tidak, mereka akan melihat dari jalan. Lagi pula, siapa yang akan datang malam-malam seperti ini? Kadang-kadang mereka datang. Kadang-kadang mereka datang untuk menemuimu. Kebiasaan anak muda zaman sekarang. Ibu selalu cemburu padaku. Cemburu? Waktu ibu dulu masih gadis, berpuluh-puluh pemuda mengikuti ibu. Jadi tua dan mencemburu. Kau belum benci padaku. Aku ini ibumu. Kau keliru membenci ibumu. Kau juga aneh. Ibu yang benci padaku. Memang benar ibu. Tapi sekarang cinta telah berubah. Kau tahu bagaimana rasanya menjadi seorang ibu? Kau tidak akan pernah tahu. Tuan? Tuan mau apa? Suamiku
Gimana? Sedang pergi sebentar. Ada sesuatu yang mengganggu Tuan. Tidak. Ada yang aku sampaikan padanya. Aku rasa aku harus menyampaikannya malam ini juga. Kapan dia akan kembali? Saya tidak tahu Tuan. Mungkin dia datang terlambat. Lebih baik besok saja. Di sini udaranya sangat dingin. Kita harus segera pergi tidur. Bapak nanti menyusul. Ada sesuatu yang Tuan inginkan. Tidak, Bu. Ya sudah, Bu. Aku tidur lagi. Silakan Tuan. Apa yang dia maksud? Kenapa dia keluar? Tak tahu aku. Atau dia dengar? Aku kira tidak. Barangkali kami terbangun. Atau dia gila? Apa dia selalu ada setiap dia datang? Mungkin karena tuak yang diminumnya tadi sedikit. Biasa, dia suka berbuat aneh kalau lagi mabuk. Seperti ada seseorang. Di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udin, kok datang malam-malam begini? Ada apa? Ah, belum jam 9. Saya mampir sebentar saja. Mau lekas-lekas pergi tidur. Ah, ini Bu. Saya ada sedikit secepat Ibu. Kau terlalu baik, Naudin. Makasih ya. Sudah, ibu mau pergi tidur dulu. Nina, lekas menyusul ya. Enak di sini. Dingin. Dan becek. Di luar sana. Apa ayo ada? Yang pergi minum. Ibumu pengertian meninggalkan kita berdua beranak-anak di sini. Dia belum tidur. Ah, dengar. Ibu tak mengintip. Tak ada suaranya. Dia belum. Aku tak mengerti. Mengapa engkau ingin tidur begitu cepat? Kau jarang datang ya, Din? Mungkin aku tak kemari. Kalau aku tahu kau tidak ramah dengan ini. Benar kebohongan ini. Ya, baru kata tadi. Sepertinya aku harus tidur sekarang. Pergilah dulu. Jangan lagi nanti. Ah, kenapa engkau tidak ladang siang tadi? Aku cari-cari. Banyak pekerjaan di rumah. Pergilah dulu. Kalau aku tak mau, kau mau apa? Kau habiskan tenagamu. Kau sudah begitu kuat. Pergilah kita. Baik, baik. Sudah berkali-kali kau menyakiti hatiku. Kali ini aku tidak akan maafkan kau lagi. Aku akan pergi. Apa dia sudah pergi?
bisa ini tua dan kuat. Tentu saja, kamu akan segera kembali. Ah, diam! Pakai bandar itu dan taruh dari kepalanya. Kau akan membunuhnya. Cepat! Ibu! Ibu! Berhenti! Kenapa kau terus saja mendiam? Kenapa? Mula-mula berteriak panggil ibu. Ibu yang tidak akan tahu. Kenapa kau terus saja pegang pisau itu? Sudahlah. Kita mesti tunggu ayahmu datang. Ayahmu mesti tanya dia besok. Atau sekarang. Dan kita akan cepat-cepat pindah dari sini. Sepertinya aku mendengar ayahmu. Siap-siaplah. Aku dengar dia tidak sendiri. Selamat malam, Mbak. Kami bawakan suamimu pulang. Astagfirullah. Dia pulang sendiri. Dia bilang ada pekerjaan yang menunggu. Enggak, dia bilang harus pergi diam-diam. Dia melepaskan sendalnya. Kami tak dapat menahannya. Dia bilang, aku pulang pergi diam-diam katanya. Bantu dia. Ya kayak dari penangin malam. Beri dari seteguk biar dia bangun. Pak, Jadi, dia datang ke warung. Ada yang sok lakukan. Katanya sambil gemetar dan juga pucat. Oh ya, dia juga bilang, minum, gitu katanya. Dia mabuk. Waktu aku datang, dia sudah mabuk buta. Tentunya dia tidak makan seharian. Kalau tidak, masakan 3 gelas, dia sudah mabuk. Dia terus saja membuat tanaman sebaiknya. Semua minum karena yang mendapatkan sebaik. Minum sepuas-puasnya. Itu katanya. Oh iya, coba Mbak lihat. Dia meloncat-loncat di tanah seperti kelinci pincang. Aku harus masuk diam-diam. Kami semua tertawa setengah mati. Ya Tuhan, kami tahu nasib baik ini tidak akan keluar
Ia mula